dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang dosa besar meninggalkan sholat. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan kemurnian agama Islam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk mendirikan sholat pada banyak ayatnya dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, agung, dan mulia di dalam Islam. Sholat menjadi rukun kedua agama Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang yang mendirikan sholat berarti ia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Muddatsir ayat 42 sampai 43, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa di akhirat para penghuni surga akan bertanya kepada para penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat lain, yaitu surat Maryam ayat 59, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat dengan ghai, yaitu lembah neraka, tempat pembuangan nanah dan darah para penghuninya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'u syahawati fasaufa yalqauna ghayya. Lalu datanglah sesudah mereka generasi yang buruk yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Mereka kelak akan menemui kehinaan. Al-Ghai. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Ghai, yaitu tempat penyiksaan orang yang meninggalkan sholat, adalah sebuah sungai di Jahannam yang baunya busuk lagi pahit rasanya dan sangat dalam. Sedangkan menurut Imam Atha rahimahullah bahwa Ghai adalah lembah di neraka Jahannam yang mengalir di dalamnya nanah dan darah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud mereka menyanyiakan sholat bukanlah meninggalkan sholat secara total, tetapi mereka mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jika mengulur-ulur waktu sholat saja terancam dengan siksa neraka, maka bagaimanakah dengan meninggalkan sholat? Bagaimanakah nasib orang yang sama sekali tidak sholat? Sungguh hina, tersiksa, dan sengsara orang-orang yang meninggalkan sholat. Walaupun mereka merasakan kesenangan saat di dunia karena memiliki banyak harta dan tahta, tapi di akhirat semua berakhir dengan kesengsaraan dan siksaan pedih yang tiada tara. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita semua untuk menegakkan sholat dan menjaganya dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat dengan tetap mengakui kewajibannya.
seperti meninggalkan sholat disebabkan malas ataupun lalai. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, orang yang meninggalkan sholat adalah fasik, bermaksiat, dan melakukan dosa besar, tapi dia tidak kafir. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, yaitu mazhab Imam Ats-Tsauri, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu dua riwayat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, pendapat kedua, orang yang meninggalkan sholat telah keluar dari agama Islam. Ini adalah mazhab Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Al-Auza'i, Ibnu Mubarak, Ishaq bin Rawahah, salah satu riwayat yang paling sahih dari Imam Ahmad, dan salah satu sisi dari mazhab Imam Syafi'i rahimahumullah. Imam Ibnu Hazm menuturkan bahwa pendapat akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah pendapat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Ulama lain yang berpendapat demikian adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Pendapat akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah pendapat yang lebih tepat berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan akurat. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan pendalilan ayat ini dalam kitab Al-Imanul Awsat, bahwa Allah Azza wa Jalla mengaitkan persaudaraan seagama pada mendirikan sholat, menunaikan zakat, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengaitkan hal tersebut dengan taubat dari kekafiran. Maka jika tidak terpenuhi, hilanglah persaudaraan seagama. Dalil hadis yang secara tegas menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Abdillah bin Syakik al-Uqaili qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah. Abdullah ibnu Syakik al-Uqaili rahimahullah berkata, para sahabat Rasulullah tidak memandang suatu amal perbuatan yang meninggalkannya adalah kekufuran selain sholat. Hadis lain yang menguatkan akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabir yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang besarnya dosa meninggalkan sholat. Semoga pembahasan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.